Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring. Oke. Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menentukan isi teks deskripsi. Setelah minggu lalu kita belajar materi tentang ciri bahasa teks deskripsi. Hari ini kita ke materi selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Bagaimana cara menentukan informasi pada teks deskripsi? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks deskripsi. Untuk mengetahui isi teks deskripsi, kita diharuskan untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Setelah membaca keseluruhan isi teks, diharapkan kita bisa memahami isi di dalam teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, menentukan perincian informasi teks deskripsi. Bagaimana cara menentukan perincian informasi teks deskripsi? Yaitu dengan cara pemetaan. Saya contohkan di sini pemetaan isi teks deskripsi tentang teks deskripsi berjudul Pesona Pantai Senggigi. Nah, yang pertama, Pesona Pantai Senggigi. Yang jelas topik yang pertama itu adalah pantai. Kemudian lebih dikerucutkan lagi, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Nah, keyword dari teks dari paragraf tersebut yaitu berjudul Senggigi. Kemudian yang kedua, di kalimat berikutnya, Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Keywordnya adalah pura. Dan yang ketiga, di paragraf kedua, memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Nah, keyword untuk yang ketiga yaitu pasir. Nah, kenapa saya di teks di sebelah kiri kalian itu menggunakan gradasi warna merah dan warna hitam itu untuk memudahkan dalam membacanya. Selanjutnya, setelah pasir ada latar. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lenyap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit Tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesona benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Nah, untuk keyword yang kelima yaitu latar. Selanjutnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Nah, keyword yang selanjutnya yaitu kata bawah laut. Kalimat selanjutnya, terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka ragam warna menambah keindahan warna
keindahan bawah laut Senggigi. Setelah bawah laut adalah terumbu. Kemudian setelah terumbu dengan snorkeling, harusnya yang ketujuh itu bukan ikan ya, tetapi setelah terumbu itu adalah snorkeling. Dengan snorkeling mampu dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Kemudian air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman bawah laut Senggigi. Nah, untuk kalimat ini keywordnya adalah ikan. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Nah, untuk paragraf yang ini keywordnya adalah gunung. Dan yang terakhir, dari kalimat pura pertama sampai dengan wisata pantai Senggigi yang menakjubkan itu keywordnya adalah matahari. Nah, kurang lebih seperti itu cara pemetaan teks deskripsi. Kalian bisa berlatih di buku kalian, itu sudah saya contohkan tentang teks pantai Senggigi. Selanjutnya, yang kedua, membandingkan isi teks deskripsi. Bagaimana cara membandingkan isi teks deskripsi? Yaitu dengan melihat persamaannya dulu. Yang kedua, dengan perbedaan. Bagaimana cara melihat persamaannya? Dalam persamaan teks deskripsi, yang pertama dilihat dari cara mengembangkan isi. Biasanya kalau teks deskripsi itu dikembangkan dengan cara bagaimana? Misalnya ditulis bagian-bagiannya terlebih dahulu, kemudian baru dijelaskan. Yang kedua, menggunakan panca indera. Nah, karena teks deskripsi itu teks yang menggunakan cerpaan indera, bisa jadi setiap teks deskripsi pasti ada penggunaan panca indera. Yang kedua, membandingkan dengan cara membandingkan perbedaannya. Yang pertama itu ada topik atau objek. Biasanya antar satu teks itu memiliki topik pembicaraan yang berbeda, maka di dalam isinya pun berbeda. Misalnya contoh yang tadi yang sudah saya bacakan itu pantai Senggigi, kemudian itu berarti topiknya adalah pantai Senggigi, topiknya adalah pantai, objeknya pemandangan. Kemudian yang kemarin ada teks berjudul Si Bagas Kelinciku. Nah, otomatis kalau untuk topik Si Bagas Kelinciku itu topiknya berupa hewan, objeknya berupa hewan, kelinci. Isinya tentu saja memaparkan tentang hewan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dengan cara pola pengelompokan isinya membedakan. Karena topiknya berbeda, otomatis di dalamnya isinya berbeda, kemudian cara mengelompokkannya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.